Alright guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Dan ini adalah video seri bongkar teknik forex. Di video kali ini gue ingin menjelaskan mengenai 3 transaksi yang telah kita lakukan di dalam beberapa hari kemarin dari Jumat, Senin, Selasa. Oke, dan itu adalah di gold. Di gold ini luar biasa sekali, kita trading 2 kali. Yang pertama itu dapat 400 pips dalam 1 kali trading. Tradingnya kurang lebih hanya beberapa jam saja karena volatility lagi gila. Trading berikutnya di gold juga itu langsung dapat 200 pips meskipun dia terus-terusan naik pada intinya sampai bahkan 500-600 pips ya. Namun kita putuskan untuk take profit lebih cepat karena memang ini adalah transaksi kedua di gold. Saya akan menjelaskan mengenai itu. Lalu juga ada satu pair lagi di GBP Jepang Yen yang dia berhasil naik juga ratusan pips ya, 150 sampai 200 pips. Apa alasannya? Apa dasarnya? Indikator apa yang saya gunakan? Saya taruh linknya di atas ini ya. Silakan Anda buka. Dan saya juga akan taruh link mengenai belajar forex bagi Anda yang baru newbie dan ingin belajar forex. Right? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk Anda bergabung di channel Telegram yang telah saya buat. Dan setelah itu kita akan mulai masuk ke grafik. Oke guys, sekarang kita sudah mulai masuk ke grafik ya, dan saya ingin menjelaskan mengenai 3 cara bagaimana kita trading di gold ya, 2 kali di gold, lalu 1 di GBP Jepang Yen. Oke, namun sebelum kita mulai, ini saya close dulu. Pastikan Anda sudah mengetahui bagaimana caranya kita menganalisa market. Ada 4 langkah dasar dalam menganalisa market, dan stepnya saya sarankan selalu sama ya, yaitu identifikasi, prediksi, lalu tentukan cara entry, dan yang terakhir adalah eksekusi. Linknya saya taruh di atas sini. Oke, nah sekarang kita akan masuk di gold. Nah kemarin ini saya trading gold itu kita turunin time frame dulu ya ke H4 240. Kemarin itu trading pertama H4 itu trading di gold di bawah sini. Oke, dan kita dapat dari sini ke sini gerakannya. Nah, Anda perhatikan memang seolah-olah hanya 3 candle ya, tapi gold ini lagi gila. Dia naik segini aja itu sudah 520 pips range-nya. Nah, saya selalu tekankan untuk selalu melihat yang namanya indikator ATR. Anda perhatikan di sini ada indikator ATR ya, bahwa saat ini adalah 210. Ini saat ini 210. Jadi ekstrim sekali, yang dimana biasanya kalau marketnya lagi low volatility, itu dia seperti di sini ya, itu sekitar 41 pips. Ketika marketnya di sini, ketika lagi di daerah sini ya, ini di bawah 50 ATR H4. Sekarang ATR H4-nya itu berada di 200-an. Nah, jadi ini biasanya tuh weekly ya. Itu biasanya ATR segitu di weekly. Ini udah diambil range sama H4. Jadi ekstrim sekali. Oke, berangkat dari situ dulu. Pada intinya adalah ketika ATR-nya itu besar di atas 50 di H4, dia naik jadi 100, jadi 150, Anda harus turunin time frame untuk mencari entry, dan pastikan time frame yang kita gunakan itu ATR-nya lagi mengecil. Oke, sekarang saya akan jelasin mengenai bagaimana cara kita trading di sini. Apa yang kita lihat? Yang pertama adalah kita mundur ke weekly. Dan kalau Anda perhatikan di weekly itu, di sini saya ada jelaskan kepada member saya di VIP channel bahwa level 1470 di gold itu merupakan level zona trading optimal atau support yang kuat. Kenapa demikian? Karena ini merupakan pattern besarnya ya. Ini ada support kuatnya, ini weekly. Nah, kenapa bisa di situ? Detailnya seperti apa? Bagaimana kita melihat dan menyimpulkannya? Ini semua saya jelasin di video berdurasi ada 8 part ya, durasi total 3 jam di VIP channel yang member tahunan. Oke. Dari sini kita tahu level tersebut merupakan level yang bagus untuk entry buy, karena di sini ada istilahnya support kuat ya, atau zona trading optimal. Di sini dia sudah kena mantul, dan ini yang keduanya. Nah, saya turunin time frame lagi sedikit. Nah, perlu Anda perhatikan bahwa ketika gerakan di sini yang pertama kali, ini saya tidak trading ya. Kenapa? Karena tidak ada cara entry yang low risk. Jadi trading bukan hanya langsung entry, tapi kita harus melihat apakah ada cara entry yang low risk. Ini kalau saya turunin ke H1 pada gerakan pertama di sini ya, pada gerakan naik pertama di sana. Ya, pada gerakan pertama di sini. Ini kalau saya perhatikan di ATR, indikator ATR-nya itu dia tinggi ya. Karena levelnya ini di atas di sini nih. Ini 200, masih 200-an. Nah, sehingga yang saya lakukan tidak mungkin saya trading dalam keadaan ATR yang tinggi, artinya risknya besar, karena kita bingung dalam mencari entry. Yang saya lakukan adalah kita tunggu dia pelan-pelan mengecil seperti ini. Anda lihat ATR-nya. Nah, perhatikan indikator ATR ya di bawah sini.
kelihatan dia, ini indikator ATR, dia menurun. Artinya volatility itu sudah mulai mengecil gitu di H1. Nah, pada akhirnya dia turun di bawah level 100 pips. Ini kan 10 kan 100 pips ya. Dia paling rendahnya di sini 70-an, 85-an pips, baru dia take off lagi untuk volatility-nya. Artinya, volatility mengecil itu dia biasanya membuat sebuah pattern. Ya, Anda perhatikan baik-baik, volatility mengecil itu membuat sebuah pattern. Nah, pattern apa yang kita lihat di sini? Nah, Anda perhatikan di sini. Oke, di sini kita bikin wave ya. Kita bikin wave zigzag. Nah, karena kita sudah tahu mau buy, jadi kita naikkan time frame lagi. Ini kuncinya multi time frame selalu. Anda perhatikan bahwa pergerakan harga di sini sudah ada tren naik. Ya, itu saja. Sudah ada tren naik di H4 yang artinya ya, sebelum ini terjadi naik, jika dia terjadi koreksi ya, maka kita ingin mengambil buy ke atas, tinggal kita menunggu koreksinya selesai. Nah, di sini sangat berbahaya kalau Anda trading langsung buy aja pada saat koreksi, karena nomor satu, range-nya lagi gede. Oke, jadi gerakan di sini naik turun, ini dengan range yang sangat besar. Ini 500 pips up and down kayak gini. Anda kalau nggak hati-hati pasti MC. Nah, kita perlu berhati-hati di dalam koreksi, kita turunin time frame ya. Kita turunin time frame dan kita perhatikan koreksi ini membentuk sebuah pattern apa, dan yang penting adalah ATR-nya itu menurun. ATR menurun ini memastikan bahwa memang sedang berada di dalam sebuah pattern. Ya, dan di sini kelihatan mulai seperti yang namanya falling wedge pattern. Nah, falling wedge pattern ini merupakan reversal pattern dan dia berada pada area support yang kuat, karena kita tahu di sini adalah zona yang kita sudah mapping sebelumnya. Oke. Ini adalah zona trading optimal atau support kuat ya. Support kuat, dan ini dari weekly. Kita boleh tandain seperti itu. Nanti kalau udah terbiasa maka Anda bisa melihat ini dengan lebih enak lagi. Nah, ketika di bawah sini, ini balik lagi ke cara entry. Cara entry-nya seperti apa? Yang sering saya gunakan itu adalah kita perhatikan bawah-bawahnya ini. Karena dia di falling wedge itu biasanya di bawah-bawahnya ini terjadi yang namanya false break. False break itu supportnya dijebolin ke bawah. Jadi di sini kan dia turun naik kayak gini ya. Nih, di sini dia di break ke bawah seolah-olah dia mau turun, padahal dia ketahan di support kuat. Lalu pada akhirnya dia naik. Di sini pada candle yang ini, oke, 20 Maret jam 5 pagi. Maka kita turunkan time frame. Ya, kita boleh turunkan time frame lagi. Jadi di sini selalu kuncinya adalah multi time frame. Di candle yang ini, Anda perhatikan di sini, dia seolah-olah dia tembus ke bawah. Ya, di candle ini. Lalu setelah dia tembus ke bawah, di sini ada inside bar ya. Saya ganti menjadi bar ya. Kita ganti menjadi bar. Di sini dia break bawah, lalu dia ada inside bar ya. Ingat cara entry inside bar, linknya saya taruh di deskripsi, cara entry inside bar seperti apa. Lalu di sini dia makin kecil. Di sini ada outside bar. Nah, saya entry berdasarkan candle outside bar di sini dengan stop loss itu sekitar ya, kita ambil di bawah sini aja 100 pips. Kenapa demikian? Karena saya tahu kita tidak mau pasang stop loss yang terlalu lebar ya, maksimal 100 sampai 120 pips, karena kita udah turunin time frame gitu. Nah, kita entry pada saat di sini outside bar ini jalan, stop lossnya 100 ya, di bawah swing low yang di sini atau di bawah area. Anda perhatikan sini ada key level kan, dia support. Nah, pastikan stop loss kita itu di bawah yang sini. Kenapa nggak di bawah yang sini? Oke, boleh aja kalau mau, tapi stop lossnya akan lebih besar. Namun kalau Anda sudah mencurigai bahwa gerakan ke bawah ini adalah false break, maka asumsinya adalah memang dia nggak akan dikenain lagi ke bawah. Jadi itu dasar pemikirannya. Nah, lalu targetingnya. Bagaimana dengan targetingnya? Kita boleh naikkan time frame lagi ke H4 ya. Nah, pada saat itu saya memang incer pipsnya gede. Kenapa? Karena gerakan di sini sudah jelas bahwa ini uptrend. Oke, jadi ada dia zigzag naik, dan ketika ini confirm, maka paling tidak dia sebenarnya akan ya, target besarnya itu sampai sini. Ini 670 pips sebenarnya seperti itu ya. Nah, namun gerakan yang terjadi di market itu dia nggak nyampe sana ya. Anda perhatikan di sini, kalau saya pasang target 670 pips, pada akhirnya memang akan kena ya, pada akhirnya kena juga. Namun kejadian di sini dia naik, lalu dia terkoreksi lagi
Oke, karena volatility-nya lagi besar. That's why saya beranikan diri untuk take profit dulu di sini. Kenapa? Karena di sini ada falling wedge. Ya, falling wedge ini ada target falling wedge-nya di sana. Kenapa bisa di sana? Ini merupakan area yang disebut oleh kita adalah zona trading optimal ya, atau area resisten kuat. Anda perhatikan di sini dia naik, dia turun, naik, turun kayak gini. Nah, ini merupakan area zona trading optimal yang merupakan target kita pertama. Jadi di sini ya, pada saat itu saya targetkan dulu take profitnya adalah di sana, dan itu kena 400-an pips. Oke. Lalu setelah itu dia terjadi koreksi seperti ini, baru kita cari entry berikutnya dan dapatnya di sini. Nah, saat entry berikutnya apa yang saya lihat? Nah, ini jadi yang pertama dapat 400 pips. Lalu yang kedua gimana? Anda perhatikan, dia naik ke sini, lalu dia membentuk gerakan kayak gini, yang pada akhirnya dia naik ya. Nah, ini sejalan dengan apa yang saya bicarakan di gambar sebelumnya, bahwa di sini dia terdapat pemikiran pertamanya adalah memang kita mau ambil dia ya sampai big targetnya di sini tadi. Oke, big targetnya adalah yang ini, yang garis hijau ya. Nah, di sini sudah take profit 400 pips, di sini ngebentuk seperti ini. Yang ini adalah merupakan sebuah pattern ya, ini triangle pattern namanya kalau Anda pelajari. Jadi dia membentuk segitiga, dan segitiganya ada 3 gerakan, 1 2 3, lalu dia pecah ke atas. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ini kan swing low. Oke, swing low. Lalu di sini dia turun, dia naik lagi, maka ini menjadi higher low. Oke. Higher low. Lalu di sini dia terjadi higher low lagi. Nah, Anda perhatikan higher low-nya sudah ada 1 2. Jadi ini swing low. Jadi ini low pertama ya, yang paling rendah. Kita sebut swing low. Lalu di sini higher low yang kedua. Nah, baru di sini saya zoom lagi dengan asumsi kalau ini higher low lagi, dan di sini ada inside bar. Anda perhatikan bentuknya inside bar di sini. Oke, saya turunin time frame. Jadi kuncinya selalu di multi time frame. Ya, kita bikin trading idea, mappingnya mau kemana, dan kita bikin yang namanya multi time frame analisis. Nah, kita mundur di sini ya. Anda perhatikan, sudah jelas pasti ATR-nya menurun. Gitu ya, di sini ATR dari tinggi dia drop ke bawah, dan dropnya itu sudah di bawah level 50-nya. Level 50 pips. Ini saya ganti 50 ya. Nah, ketika dia udah di bawah 50, ini udah alert ya, alert untuk siap-siap kita cari entry. Nah, Anda perhatikan, cara entry-nya gimana ya? Gampang aja. Karena ketika dia turun di sini dia naik, di sini dia turun, ini ada swing high. Ya, kita bisa trading ketika breakout swing high-nya di sana. Oke. Di sini saya entry seperti ini. Ini balik lagi ke cara trader ingin mengeksekusi tradingnya. Jadi ini balik ke, jadi kita sudah melakukan identifikasi, lalu prediksi arahnya mau kemana. Ya, ingat 4 langkahnya: identifikasi, prediksi, lalu tentukan eksekusi, dan terakhirnya adalah kita benar-benar mengeksekusinya. Dan saya di sini saya menentukan bahwa saya ingin trading ketika breakout dari swing high-nya di sini. Oke. Dengan stop loss kurang lebih paling 100 pips. Di sini 70 pips aja karena di bawah swing low sini. Dan targetnya adalah final target sebenarnya sampai yang telah kita bicarakan ini 230 pips. Tentunya di sini kita bisa exit lebih cepat ya, karena di sini ada swing high. Saya lihat ada swing high di sini. Di situ saya berhati-hati karena bisa saja harga tidak sampai sana dan dia berbalik. Ya, sehingga saya putuskan untuk take profit sekitar 180-an pips ya. Ada beberapa yang sampai 200-an pips. Padahal setelah itu dia lanjut terus-terusan naik sampai 1.200-an pips. Tapi di sini saya tidak trading lagi ya, karena saya coba trading di sini, sell, kena stop loss 100 pips, no problem. Di sini ATR-nya sudah menggila ya. Average true range sudah menggila di sini. Bahkan di M15, ini chart M15 ATR-nya 100 untuk gold. Nah, inilah yang membuat dia itu pada saat hari Senin kemarin, bahkan sampai sekarang, itu spread-nya menjadi gila-gilaan karena tadi volatility yang ekstrim, terlalu besar. Oke, next saya akan bicarakan mengenai GBP Jepang Yen. Di sini kita ada entry buy GBP Jepang Yen. Oke, di sini ya.
kita ada entry buy pada kisaran di sini, entry buy-nya. Oke, targeting ke atasnya simple, cuma sampai ke atas ini doang. Ya. Sampai atas sana, dan tentunya kita bisa incer bodinya juga. Ini yang kita tradingkan, dan ini naiknya adalah 200 pips. Tuh, 250 pips. Cara entry-nya bagaimana? Nah, di sini saya akan jelasin multi time frame. Kita identifikasi dan prediksi. Ya, stepnya seperti itu. Kita mundurkan chart pakai daily. Anda perhatikan di sini ada support, dia di break. Oke. Kita identifikasi trennya jelas turun, dia break support. Tapi setelah dia break support, yang terjadi dia langsung naik. Di sini. Yang terjadi dia langsung naik, dan ini disebut dengan yang namanya false break. Ya, ini adalah false break. Karena setelah dia di break, bukan dia lanjut ke bawah, candle-nya langsung biru. Bahkan di sini ada puncaknya dari candle yang nembus itu, dia sudah ditembus ke atas. Artinya ini false break dan mempunyai satu kecenderungan untuk paling tidak dia naik ke atas sana. Ya, ketemu EMA. Ya, let's say di sini EMA 50. Nah, ini adalah identifikasi dan prediksinya. Sekarang kita menentukan eksekusi. Cara entry, cara buy-nya itu bagaimana? Nah, Anda perhatikan di sini, di H4 ini jelas terlihat bahwa di dalam gerakan turunnya itu ada gerakan seperti ini. Ya, zigzagnya, dia drop. Lalu di sini dia naik. Ingat ya, cara saya bikin zigzag adalah dua candle. Lalu ini terkoreksi. Nah, Anda perhatikan koreksinya ini, dia balik sebenarnya ke area bawahnya di sini. Oke. Kita ambil dua low di sini. Nah, memang dia ditembus ke bawah lagi. Namun kita bisa gunakan kualifikasi dengan yang namanya Fibonacci ya. Nah, Anda harus paham mengenai cara mengkualifikasi area berdasarkan Fibonacci. Kita tarik seperti ini, dan yang kita tunggu adalah level 61,8. Sebenarnya 61 hingga level 50%. Ini adalah prioritas ya di dalam basic patternnya si Fibonacci. Jadi kita tunggu level tersebut, dan benar aja dia drop sampai level tersebut. Tinggal kita turunkan time frame lagi, karena ini ATR-nya juga besar ya, 157 di sini. Maka saya turunkan time frame ke H1 untuk mencari sebuah entry di sana. Dan di sini jelas bentuknya. Oke, Anda perhatikan, dia drop di sini, ada naik sedikit, lalu break, lalu langsung tembus naik ke atas, high-nya udah dilewatin. Ya, jadi ini adalah transisi tren, bahwa memang di sini ada tren turun kecil di H1 ya. Di sini adalah, di sini low, di sini high, di sini kan lower low. Setelah lower low dia higher high. High-nya lebih tinggi daripada yang di sini ya. Kita lihat di sini ya. Ini low. Oke, ini kan high. Jadi Anda harus selalu membuat yang namanya mapping seperti ini, lower low. Oke, downtrend ya. Lalu di sini higher high, high-nya lebih tinggi daripada yang di sini. Higher high. Maka ya, kuotasinya adalah selanjutnya dia akan membentuk higher low. Itu kan rumus dari transisi tren ya. Dan pada akhirnya dia akan mencetak higher high kembali. Oke, di atas ini. Targetnya kena. Ya. Dan ini gerakan naiknya kalau di hold sampai atas itu sebenarnya bisa 400 pips juga gitu ya. Namun di sini saya entry berdasarkan ketika dia membentuk higher low di sini, dan dia ada kalau Anda zoom lagi ke M15. Kita multi time frame terus. Ya. Maka di sini Anda akan melihat ada higher, ini ada low, higher low yang ketiga ya, higher low yang kedua. Dan seketika itu juga ada trend line di sini, dan dia tembus di sana. Kita bisa entry ketika terjadi breakout, gitu. Atau jika Anda ingin trading di sini juga bisa, ya. Pakai prinsip inside bar di sini juga ada. Kalau saya putuskan untuk entry kemarin itu di sini. Di sini ada inside bar, saya entry di sana. Ya, cara entry inside bar. Stop loss-nya saya letakkan di sini. Sekitar 70 pips. Lalu targetingnya kita naikin time frame lagi. Oke, kita naikin time frame dan saya pasang sampai sini 170 pips. Kenapa? Karena ini ada high di sini. Ya, ada high, jadi dia wave naiknya itu dia ada turun dulu, naik,
baru dia drop, sehingga level ini itu mungkin saja menjadi resisten targetnya gitu, karena dia belum tentu lanjut naik sampai sana ya, dia bisa naik cuma sampai sini lalu dia drop. Ini sangat mungkin terjadi kemarin gitu, sehingga saya putuskan take profit di sana. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.